Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil, yang kebetulan Pak Kepala Sekolah utur, kepada jajaran guru, karyawan ingkang kaula hormati, yang saya hormati, tidak lupa kepada adik-adik yang sekarang masih streaming, yang semoga oleh Allah dijadikan putra-putra yang soleh-solihah. Alhamdulillah, di pertemuan pagi hari ini kita berkumpul untuk memperdalam lagi hikmah yang ada dalam Isra Mi'raj. Jadi kita simak apa yang disampaikan oleh Rasulullah, baik dalam hadis atau di dalam Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Apa sih sebenarnya Isra Mi'raj itu? Makna dasarnya apa? Isra itu maknanya perjalanan malam. Di dalam Arab, adat Arab, itu juga terjadi musafir zaman dahulu bepergian di malam hari. Kalau bagi kita zaman sekarang, zaman kuno belum ada listrik, tidak mungkin perjalanan malam. Tapi itu sudah berlaku di Arab. Di Arab sudah berlaku. Rasulullah diberlakukan yang sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di malam itu, ini asbabun nuzulnya. Kuntu jalisan, kuntu naiman. Rasulullah itu tidur di tembok Ka'bah, di dekat tembok Ka'bah. Dalam satu riwayat beliau tidur di sebuah rumah. Faja'a ilaihi malakun, datanglah malaikat. Kok tiba-tiba kejadiannya besar ada malaikat? Memang kejadian Isra niki kita bisa memahami hanya dengan iman. Jadi alamnya Allah yang besar ini tidak semuanya bisa secara akal, tidak semua. Termasuk yang tidak bisa diakal, yaitu Isra. Makanya Allah memberlakukan dalam Islam yaitu sebuah nama, yaitu iman. Kita harus berpikir beriman. Kita beriman ke Allah, iman Allah itu bagaimana? Enggak harus berpikir begitu. Termasuk Isra niki. Dibangunkan itu Rasulullah. Dibangunkan untuk melakukan perjalanan. Ya Muhammad, ku bangkit jenengan. Untuk melakukan perjalanan. Bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dari perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram, Ka'bah waktu itu, menuju Masjidil Aqsa. Untuk apa nih Rasulullah diundang jauh-jauh begitu? Tujuannya cuma satu, linuriyahu min ayatina. Agar Rasulullah nanti bisa menghabarkan kepada umat benar-benar lebih tepat, benar-benar lebih yakin, karena yang bicara mengetahui. Jadi selama ini Rasulullah itu cuma tahu kabar neraka, kabar surga, isinya bagaimana Rasulullah nggak ngerti. Ini tujuannya, Isra-nya itu diperjalan ke sana, diperkenalkan lagi. Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Pakai kendaraan apa itu? Di dalam kitab Dardir Mi'raj, mu'allif itu mengatakan sesuai dengan hadis. Di sana ada banyak hewan, lebih rendah daripada onta, lebih tinggi daripada keledai, berpipi manusia.
pipine itu kados manusia. Cuma oleh orang digambar khayalan wajahnya wajah orang buring, akhirnya terus sayape kan. Intinya pipinya itu mirip manusia, pipi. Kemudian bersayap dua, sayapnya ada di paha, paha. Kalau jenengan bayangkan hewan namanya Pegasus. Dulu ketika saya masih kecil ada Pegasus Sansaiya itu ya. Itu kan itu sayapnya di sini. Kalau buruk sayapnya, dibayangkan seekor sapi sayapnya ada di pahanya. Namanya hewan ini buruk bernama Rof. Rasulullah dinaikkan ke atas Rof, melesat menuju Masjidil Aqsa sesuai dengan namanya, yaitu Buraq Barqil Khatif. Kecepatannya itu luar biasa. Misalnya kita bilang nggak percaya lah, ini anak-anak mungkin nggak percaya, tapi toh manusia dengan kemampuannya sendiri, dengan otaknya yang cerdas, niku mampu menciptakan Boeing 737. Lah kok bisa? Masa Allah yang Maha Perkasa tidak bisa memberlakukan Muhammad seperti itu? Kan sekarang ada nggak masuk akal, itu manusia. Amerika bikin mesin pesawat terbang, besi bisa terbang, subhanallah. Itu kalau bukan Allah izinnya nggak mungkin take off seperti itu. Itu kemampuan manusia yang dititipi oleh Allah. Coba bayangkan, itu Allah sendiri. Makanya kalimatnya pakai subhana. Subhana itu nggak ada daya akal. Maha suci, sungguh di luar dugaan kami. Subhanalladzi, maha suci zat. Kita nggak bisa memproses pakai akal, pakai teori, atau pakai ilmiah. Ini bukan mungkin. Ini subhana. Nah, yang dibaca Pak Ustadz tadi yang gitu. Ilal Masjidil Aqsa. Kenapa yang dipilih Masjidil Aqsa? Dijelaskan di sini. Li'annahu ma'badul anbiya. Masjidil Aqsa ini kota tua. Kota tua. Sejarah itu banyak terjadi di sana yang disebutkan oleh dunia. Bahkan di 3 agama samawi. Entah itu Nasrani, entah itu Yahudi, atau bahkan Islam sendiri. Itu pasti tidak lepas dari nama Aqsa. Kenapa kok menuju Aqsa? Di sana tempat pusat ibadahnya para nabi terdahulu. Dijelaskan, selama ini kita mengatakan kota para nabi itu adalah Mekah, Ka'bah. Dahulu itu Ka'bah cuma tujuan menjadi ziarah, yaitu haji. Orang haji itu orang ziarah. Ziarah kemana? Ke Baitul Atiq, rumah milik Allah. Ya kan, di sana banyak terjadi di sana kejadian Imam Nabiullah Ibrahim, Nabi Ishak, nabi-nabi dahulu. Linuriyahu min ayatina. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kejadian sekarang, Masjidil Aqsa dijajah, mana barokahnya, mana keindahannya? Ini bukan itu, Pak. Kita sudah tahu apapun yang terjadi dalam dunia ini, sejarah perjalanan tidak lepas dari Al-Aqsa. Bahkan nanti kiamat juga terjadi, puncaknya di Al-Aqsa. Dajjal meninggal, tempatnya pun dekat Al-Aqsa. Hadis Sahih Muslim mengatakan Lut, Madinatin Lut itu lam dan tasdid Lut. Kalau bahasa Israel Lot. Itu Aqsa, dekat Aqsa. Dajjal mati di sana. Jadi yang dipilih itu Aqsa. Kalau dalam kitab Burdah niku saraita min haramin lailan ilal haram. Dari tanah haram menuju tanah haram. Kama sarul badru fi dajjin minat dulami. Perjalanan Nabi menuju Masjidil Aqsa ini seperti sebuah cahaya yang membelah kegelapan malam. Alladzi barakna haulah. Jadi di sana itu dikasih berkah Masjidil Aqsa itu. Tanahnya subur, Pak. Tanahnya subur. Pertaniannya bagus, sejarahnya kuat,
dan bekas perjuangan para nabi. Niki. Jadi kota suci ketiga umat Islam. Di situ pula kota suci umat Nasrani. Di situ pula kota suci umat Yahudi. Jadi maulah kita berbagi. Maulah kita berbagi. Kemudian ketika kita melihat, coba kita browsing Masjidil Aqsa, maka yang ditampilkan pertama itu pasti kubah warna emas. Itu apakah masjidnya? Bukan. Masjidil Aqsa ladzi barokna. Masjidil Aqsa itu sebuah komplek besar. Ini saya baca dalam sejarahnya apa niku Palestina dan kitab ini. Sebuah komplek besar yang dibangun oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau kita tampilkan Masjidil Aqsa akan tampil itu kubah kuning. Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud mas'atna ilal Masjidil Aqsa, masjidnya yang dibangun oleh Sayyidina Umar. Jadi agak ke samping. Kalau yang kuning itu namanya Kubbatus Sahra. Itulah batu tangga Mi'raj. Kalau dalam Al-Quran minallahi dzil ma'arij, Allah yang memiliki tangga-tangga. Ini tangga nih batu nih, tempat Mi'raj. Ke Masjidil Aqsa, di dalam Masjidil Aqsa ini di sini riwayat itu banyak sekali. Jadi kalau kita ngaji Isra Mi'raj, sebenarnya kita akan mendengar riwayat berkata lain. Tapi yang pasti semuanya itu ada, hadisnya itu ada. Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, ingat, ini nggak seperti kita itu berangkat ke Sunan Ampel. Kita mau ke makam, toleh cari kudung, cari kopiah. Oleh pados petis, tentunya dari cukup. Betul. Rasulullah masuk ke sana, kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, sholatlah engkau, sholat. Rasulullah itu nggak banyak tanya. Karena beliau nggak banyak yang diinginkan. Orang kalau sudah nggak banyak yang diinginkan, sudah nggak begitu cinta dunia, maka ya biasa saja. Termasuk Rasulullah, biasa. Coba itu kalau kita yang Isra Mi'raj, kita tanya, ini buruk ini makannya apa? Maka gitu, gelem susru ora kan? Tapi Rasulullah kok enggak? Ya karena orangnya itu memang zahidan, rajanya zuhud. Masuk ke sana. Kemudian fatahayyalah, kalau dalam sini dijelaskan Rasulullah itu merasa rohnya para nabi itu datang ribuan berbaris. Rasulullah disuruh sholat 2 rakaat ngimami. Kata waktu itu yang hadir sekitar 124.000 para nabi. Itu diabadikan dalam apa niku jenengan mau sholat subuh itu ada tarhim wa taqaddam talis sholati fa sholla kullu man fis samawati wa antal imam wa taqaddam talis suaranya penak ngoten. Itu mi'rajnya Rasulullah. Setelah sampai di situ Rasulullah jalan kaki, dituntun itu buruk menuju mi'raj batu Kubbatus Sahra. Ini batu yang kita pernah dengar katanya ada batu melayang. Sing akhirnya banyak foto-foto hoax. Puncaknya batu ten Yaman. Kakinya nggak ada. Judulnya subhanallah, ngisi-ngisi saya itu. Itu bukan batu yang dimaksud kita pernah dengar, batu pernah melayang. Itu yang mana? Insya Allah riwayat yang ini. Jadi ketika Rasulullah keluar dari Masjidil Aqsa, masjid itu, kemudian jalan menuju Ma'arij, itu naik ke atas batu Sohra. Dalam riwayatnya Imam Qurtubi, dalam Tadhkirah Qurtubi itu ada satu-satunya jalan yang diizinkan oleh Allah agar malaikat bisa turun ke bumi ya lewat situ. Bahkan malaikat Israel, ini sesuai keterangan hadis Qurtubi, ketika hendak mencabut nyawa kita, itu dari sana, dari alam malakut lewat Sohra itu dulu, gitu. Akhirnya naik ke sana. Disitulah Rasulullah naik. Batu ini minta izin, saya ingin ikut. Kemudian oleh Jibril, ini bukan makom kamu wahai batu.
niki. Kemudian kita memahami batunya sempat melayang, boten. Jadi nggak ada ya batu melayang, nggak ada. Di dalam tafsir-tafsir tidak ada. Batu itu ingin minta ikut kepada Jibril, ikut Rasulullah, soalnya cinta Nabi, tapi nggak diizinkan. Ini namanya Mi'raj. Dari Mekah menuju Masjidil Aqsa namanya Isra. Ini disebut alam nasut, alam dunia manusia. Kemudian dari batu ini menuju Sidratil Muntaha namanya Mi'raj. Jadi Mi'raj itu alam malakut. Di atas itu ada namanya alam lahut. Ini cuma istilah yang diistilahkan oleh sebagian ulama. Jadi alhamdulillah kita masih di dalam alam nasut, alam manusia. Ngoten-ngoten alam kubur. Celaka ya. Alam nasut. Naik Rasulullah, kita singkat. Apa yang dialami di sana? Rasulullah itu naik. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki bangunan yang kokoh. Sab'a samawatin tiba, Allah mempunyai bangunan kokoh yang 7 tingkat. Namanya langit, namanya langit. Jadi kalau kita pandang mana langitnya, ini nggak bisa. Saya sekolah dulu itu warna biru karena pantulan sinar kepada arah yang gelap. Jadi terbuat biru. Sebagian ulama mengatakan itu karena pantulan air laut yang memantul warna biru. Kata kitab-kitab kuno. Yang pasti tidak bisa terlihat karena kita alam nasut. Sedangkan langit alam malakut. Rasulullah nembus satu persatu. Ingat ya, di dalam gerbangnya langit itu terdapat nama Muhammad, nama kekasih kula Rasulullah Muhammad. Jadi ingat nih tentang nama yang diukir dalam apa itu pintunya langit. Jadi ingat namanya pintunya Fir'aun itu juga itu terukir nama Allah. Ini cuma tambahan. Jadi pintu langit ada namanya Muhammad Rasulullah. Di pintunya Fir'aun, kenapa Fir'aun bisa sukses sebesar itu? Karena dalam kitab Khazinatul Asrar, dalam kitab Tafsir Sawi, dalam kitab Majalisul apa itu? Lupa, itu satu majalis. Itu disebutkan Fir'aun itu Fir'aun ini orang cerdas, membaca buku-buku kuno yang akhirnya ada nama pemilik nama alam ini, namanya Allah. Dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim, begitu cintanya diukir di dalam gerbangnya. Makanya ketika Fir'aun tenggelam, Musa itu bertanya, "Ya Rabbi, kenapa lama sekali kau bunuh Fir'aun?" Secara akal tabrak mobil mati. Kok cek suwe nih, wahai Allah? Kenapa? Bani Israel kau begini-begini, saya ngalami gini. Wahai Musa, ya Musa, apakah kau ingat di pintu itu ada nama saya? Makanya cara membunuh Fir'aun, Allah memuliakan namanya. Dia harus keluar dulu dari rumah itu. Rumah itu rumahnya Fir'aun. Tapi alhamdulillah kita umat muslim jarang yang nulis Bismillah. Puncaknya tidak menerima sumbangan berupa apapun. Jadi Rasulullah masuk pintu-pintu, akhirnya Rasulullah itu sampai di sebuah pohon tinggi. Ini yang pohon yang tinggi ini namanya Sidratil Muntaha. Makna sidroh itu itlaqil juz'i ala iradatil kulli. Kalau kita ngaji balaghah itu ada kalimat seperti itu. Sidroh itu daun, muntaha tertinggi, maknanya pohon. Jadi mengucapkan daun bermakna pohon. Pohon yang tertinggi, Sidratil Muntaha itu pohon besar sekali. Riwayatnya itu memang seperti itu. Jibril keliling di bawahnya 500 tahun nggak selesai. Ini masih di bawah pohon terus. Ini Sidratil Muntaha. Cuma yang asik di situ, kata Rasulullah, saya menyaksikan daun-daun itu bersinar berkilauan seperti mutiara yang ketika ditembakkan dengan sinar gemerlap. Kapan kita bisa lihat? Kalau dalam hadisnya Nabi kita bisa lihat itu insya Allah pas waktu nazak. Pas waktu, makanya kalau ada orang nazak mau mati kan kadang matanya lihat satu arah toh. Itu kenapa? Kata Rasulullah dia melihat tangga-tangga Mi'raj sampai ke atas.
Gitu. Jadi kita kan akan ngalami, jadi kan ngalami kalau ngalami. Ini sih ganteng ngalami. Sidratil Muntaha itu Pak Bu, dalam kitab Dardir itu saya ingat ada nama kita. Niki yang perlu kita ingat. Ada nama kita. Setiap makhluk tertera di daun-daun Sidratil Muntaha. Ini yang membuat kita penasaran, bagaimana malaikat satu bisa melayani seluruh umat, seluruh makhluk, semut, cacing, manusia. Siapa malaikat satu? Israel. Coba, ada semut, kumpulan tikus, kita bakar bareng-bareng. Yuk nopo, bagaimana Israel mencabut? Itu pernah ditanya Ibrahim, cabut bagaimana? Ternyata nama-nama itu selama nama itu di sana berarti dia masih hidup, orangnya masih ada. Wa idza qaruba ajaluhu, ketika ada orang yang sudah dekat kematiannya, yaitu apabila ada orang kurang 40 hari meninggal, maka jatuhlah namanya. Mugi pajamu baru jamin runtuh Pak. Jatuh. Disitulah Israel tahu. Ini bakal mati. Ini memburing. Ngoten. Jatuh nih. Kurang 40 hari. Makanya kalau orang Jawa itu punya banyak banyak perumpamaan, banyak peribahasa. Wong Jawa lek kurang 40 dino kate mati mesti ngelantur. Jenengan secara akal gimana? Nggak bisa kita nalar. Dengan kemampuan kula jenengan nalar ada orang 40 hari kadang kalau bicaranya udah mepet-mepet kematian. Ini habis saya sampai aku gak seneng. Besoknya mati. Ini kan lantur. Kenapa orang terjadi itu? Ya karena kurang 40. Makanya ada dalam satu keterangan ulama, jika daun itu sudah jatuh, maka selama 40 hari orang tersebut fi hukmil mayyit, hukumnya itu mayyit. Nggak bisa kita nalar. Makanya begini Pak, kalau kitab Khazinatul Asrar, kalau kita apa sih fungsinya baca Bismillah 21 kalau mau tidur, agar kita nggak mati di malam itu. Tapi jarang umat muslim membaca ini. Jujur mau jarang. Nih baca. Baca Pak, 21 sebentar. Itu Rasulullah mengatakan, kenapa kita baca? Agar kau tidur, agar tidur kamu nanti bisa bangun. Itu Muhammad Rasulullah, Kanjeng Nabi. Tidur jam 11, saya punya teman di Lumbang, usia masih unda-undi sama saya. 1:30 itu jam 11 malam, masih muda Pak. Telepon jam 10, 1:30 ketahuan. Nggak ada. Tidur terus. Oh, ini hati-hati nih, brewok ini. Ujungnya sih tenang. Baca Bismillah 21. Saya juga baca riwayat lagi. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah. Akhirnya dijawabnya Rasulullah, barang siapa membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ini 2 ayat itu, maka lam yamut fi yaumihi, maka hari itu dia akan mati. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wala budda lana minal maut, tapi kan kita harus mati wahai Nabi. Kalau kita baca laqad ja'akum, bukan yang di dalam dibak itu. Mungkin enten fa innallaha wa malaikatahu la tadibak. 2 ayat ini. Maka sehari itu kita enggak mati. Sahabat tanya, tapi kan kita harus mati wahai Nabi. Kita kan manusia. Rasulullah bertawa. Ya kalau kamu waktunya mati, maka ansahullah, oleh Allah dilupakan untuk membaca laqad ja'akum. Antisipasi kula jenengan, maksudnya selama ada keilmuan dalam diri kita, hati kita, otak kita, itu oleh Rasulullah disuruh pegang, baca ya laqad ja'akum. Kenapa? Ya karena nama-nama tadi yang ada di atas Sidratil Muntaha itu, kan itu juga ada takdirnya. Iya, bukankah takdir tetap ada, tapi kemampuan kita juga ada. Baca agar terlaksana hadis ini. Akhirnya saya singkat, Rasulullah itu mendapat perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 dipotong oleh Allah atas saran Musa alaihissalam menjadi 5, yang hilang 45. Inna ummataka lan tastati, umatnya sampai Muhammad nggak sanggup. Pikir-pikir betul gini. Subuh kawanan
Masya Allah. Duhur capek Pak, nama kali pegawai, nama kali guru. Aduh, saya pahlawan tanpa tanda jasa betul-betul, benar-benar hormat saya itu. Capek. 5 ini nggak sanggup. Ya Muhammad, inna ummataka lan tastati. Umat, wahai Muhammad, 5 ini nggak sanggup. Rasulullah sungkan. Nggak enak ya, saya bolak-balik 50 sampai menjadi 5 ini berapa kali kembali. Akhirnya 5 ini diberlakukan kepada umat manusia. Apa sih isinya 5? 5 inilah fondasi hidup kita. Pak, ini ibu adik-adik, kita belajar, kita bermain, kita hidup jika tanpa tujuan, maka yang kaya cuma bisa mempertahankan kekayaannya. Yang miskin cuma bisa mengintip, mencoba berbuat jahat. Hidup itu ada batasnya, kata Allah. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehebat apapun prestasi manusia, tetap kategori ibadah yang dituntut diwakili oleh 5. Makanya dalam kitab-kitab ini kitab Nasoihul Ibad, katanya pelajaran sekolah ini Durratun Nasih, disebutkan man shollas sholawatil khamsa ma'al jamaah. Ini sholat 5, 45 itu hilang, ditaruh oleh Allah di dalam jamaah. Ini fadilahnya jamaah. Sering ini jarang diterangkan oleh para guru-guru musola. Sebenarnya 45 yang hilang itu fadilahnya dibentuk dalam bentuk jamaah. Dari situ mazhab Abu Hanifah mewajibkan jamaah. Tapi kan kalau jangan mazhab Syafi'i, sholat di rumah aja. Syafi'i gitu. Barang siapa yang sholatnya berjamaah berarti mengikuti fadilah 50 kali. Falahu khamsatu asya. Ini kok enten hadis. Sholat 5 ini kalau kita laksanakan, kalau berjamaah terutama, kalau yang di dalam sini sholatnya itu awal waktu, maka yang pertama al-awwal la yusibuhu fakrun abadan. La yusibuhu fakrun abadan. Niki diimut-imut. Yang pertama kalau kita rajin berjamaah, niki adik-adik kan pasti cita-citanya tinggi, jadi macam-macam lah. Semoga bermanfaat. Tapi yang pasti mereka juga takut miskin. Ini masih brewok ya, jadi miskin. Kalau malah mekare sampai akeh. Kreditan mekare. Jamaah yaitu tidak mengalami fakrun. Kalau kita belajar gramatika Arab, yaitu ilmu balaghah sama ilmu nahwu, di dalam kitab Soban ini dijelaskan, idza waqa'atin nakirah, ketika isim nakirah jatuh fi siyakin nafi, jatuh di susunan kalimat nafi, kalimat negatif, maka tufidul umum, faedahnya umum. La yusibuhu fakrun ini nakirah jatuh di fi siyakin nafi, tidak mengalami fakir satupun, tidak dalam detik hidupnya. Betul ya, yang kok ma'isyatan dongkah, kehidupannya kok terlilit hutang, kok makan kok sulit, cari kerjaan kok kangenan. Pasti cacat pertama adalah sholatnya. Sholat. Kalau jadikan orang muslim yang kita harus tegas. Kita dikafirkan nggak mau, kita dibid'ahkan nggak mau, kita disebut kurang syukur juga nggak mau, kita dimunafikkan nggak mau. Ternyata bagaimana ketidakmauan kita? Ya kita harus tegakkan sholat. Lama teman. Coba jenengan kalau sebut munafik, terima apa kita? Nggak terima. Tapi masalah sholat biasa. Ini berarti nggak tegas. Ngapunten, macam apa? Jaminan kaya sudah diajarkan dalam sholat. La yusibuhu fakrun abadan. Ini kalau kita ingin kaya nanti cita-cita tinggi, sholat, belajar sholat. Nomor 2, ini sholatnya yang dipesankan. Yang kedua adalah niku yamutu, dia akan mati bi ghairi hisabin, tanpa ada bi ghairi su'ali munkarin wa nakirin, tanpa ada pertanyaan soal munkar nakir. Orang kalau mati itu nggak gratis Pak, buka bumi nopo enten mungkar nakir. Ditanya nanti gitu. Jadi pertanyaan ini
Jadi kalau orang ahli sholat berjamaah, nggak ada pertanyaan. Ini saya kasih wawasan saja ya. Kenapa kok ada orang ya tahlilan kok sampai ada yang 8 hari, ada 10 hari, ada yang 7 hari, bahkan cuma 3 hari ya ada. Itu silahkan, nggak wajib. Kenapa? Ya karena hadisnya Rasulullah. Pertanyaan kubur itu nggak cuma 1 hari, Pak. Dari mana kita paham? Pertanyaan kubur selesai hari itu? Nggak ada, kan? Nggak ada. Itu bisa sampai 40 hari. Terutama orang fasik itu orang yang banyak dosanya. Itu pertanyaan kubur 40 malam. Itu kalau kita sholat berjamaah, ibu-ibu sholat berjamaah, bagus, meninggal aman. Kemudian yukta kitab bahu biyamini, kalau orang sholat berjamaah, kitab amalnya di hari kiamat diberikan pakai tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi ini orang ahli sholat makanya kalau kita ada orang ahli jamaah, ini janganlah kita memburukan dia. Kata Rasulullah, barang siapa yang sering terlihat berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan dia itu orang iman. Ibu-ibu niki lebih berkesempatan. Kalau bapak-bapak biasanya aras-arasan ya, ngopi ya sembarang. Soalnya termasuk kita juga. Kitab amalnya pakai tangan kanan. Ingat ya, niki anak-anak, adik-adik yang beranjak dewasa ABG. Perbuatan kita ada CCTV besar. CCTV yang tidak kita bisa berbohong. Amal perbuatan apapun yang kita lakukan terbesit dalam pikiran, dalam hati, dicatat oleh Allah, dicatat oleh Tuhan kalian. Litujza kullu nafsim bima tas'ah. Ini Al-Quran. Nanti kalau kita bertemu Allah, kita akan menuai hasilnya. Jadi berakhlak yang baik kepada orang tua, pada guru yang baik, karena nanti hasil perbuatan kalianlah yang akan kalian alami sendiri. Yang keempat, yamurru ala sirat kalbarkil khatif. Itu saya itu gini Pak, ngapunten, saya bukan maksud menghina agama Pak. Saya menyebut ini bukan untuk membandingkan. Saya itu pernah hatam kitab Bible. Itu insya Allah 3 kali. Jadi elek-eleknya hataman. Untuk apa? Ya untuk mempelajari. Sebagaimana jenengan belajar banyak buku untuk membandingkan. Di dalam Bible itu juga ada keyakinan. Kita ini nggak langsung masuk, ada jembatan, nggak tahu yang nyebut apa jembatan. Intinya kalau kita lewat jalan itu, jalan lurus itu, kalau orang berbuat baik, maka amanlah dia. Kalau orang muslim, itu namanya jasrun. Kalau terkenal siratal mustaqim. Itu kalau lewat di atas sana, maka oleh Allah kalbarkil khatif, seperti kilat menyambar. Enak Pak. Makanya gini, dalam satu riwayat, nanti hari kiamat masjid sama musola itu dipanggil oleh Allah. Aina ashabuka ya masajidi, wahai masjidku, mana teman-teman kamu? Dipanggil, masjid-masjid itu dipanggil. Akhirnya masjid itu mencari temannya. Siapa? Yaitu man kasura khotwatuhu, orang yang banyak melangkah ke sana masjid. Dipanggil. Jangan dipanggil, kita dipanggil. Akhirnya masuk ke dalam masjid, oleh Allah disuruh lewat. Lewatlah wahai masjid-masjidku, wahai musolaku, lewat di atas siratal mustaqim. Itu Allahu Akbar, kita selamat nyabrang. Barokah ibu ke masjid. Ini janji pertama mboten bakal kiri. Yang terakhir, yadkhulunal jannah bila adzabin wala hisabin, masuk surga itu dari pintu manapun tanpa ada proses hisab. Niki sholat yang 45 hilang itu fadilahnya ditaruh di dalam berjamaah. Cuma sering kita menyepelekan jamaah dengan dasar sing penting niati. Nggih wajah suwi. Niki sanes nyebut jenengan, saya seluduh jenengan. Jadi
kita hormat kepada Allah, kepada Rasulullah dengan proses Isra Mi'raj ini kita buktikan dengan disiplin kita sholat. Jadikan sholat itu kebutuhan. Jadikan sholat itu kebutuhan. Sebagaimana anak kecil, Pak. Anak kecil itu kalau lapar dia sudah merengek. Dia nggak akan berpikir dulu, kok perut sakit terus ini harus diapakan. Jenengan lapar nggak usah berpikir, maka paham, pasti pecel sing dipadosi. Ngoten. Sama dengan kita sholat, ini hidup kok gini-gini aja, maka saya tahu jawabannya, pasti sholat yang terbengkalai. Jadi harapan kita dalam kepertuan ini, anak-anak didik panjenengan sedaya mudah untuk mengikuti aturan agama oleh Allah, dipermudah menjadi yang soleh solihah. Sekeluarganya dalam bekerja panjenengan semoga oleh Allah dipermudah juga, tidak dipersulit, semoga lancar rezeki keselamatan panjenengan sedaya, terutama untuk keluarga juga. Ini cukup 45 cekap nama tuh derek kira kurang 7 menit. Jadi saat kita itu ingin semangat ibadah, maka ajarkan pada diri kita sendiri, anak-anak kita itu butuh. Kalau badan ini haus, maka yang dicari adalah makhluk-makhluk seperti ini, air. Tapi kalau hati yang kosong, hati yang kurang, pendirian yang bengkok, itu apa yang dicari? Itu ya pasti Tuhannya. Ngeten nggih, nun sewu. Tukang togel kalau mau tombol nomor baca apa kira-kira? Ayo, Bismillah tuh Pak. Bismillah ya kan berarti Bismillah. Ini kita harus adil. Itu Tuhan siapa? Allah itu bukan Tuhannya orang sholat toh. Itu Tuhannya maling juga. Maling kalau dikejar lolos, saya yakin dia baca apa? Alhamdulillah. Begini, inilah bukti kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi, setiap manusia pasti punya fitrah. Apa itu fitrah? Ahli tafsir menyebutkan ayat tauhid. Tauhid ada kerinduan pada Tuhannya. Sama dengan sholat. Sholat itu wasilah atas kerinduan kita pada Tuhannya. Rindu kepada Tuhan. Bajingan tengik pun rindu pada satu nama, Tuhannya. Allah kalau orang Muslim, Bapa kalau orang Nasrani, pasti rindu. Oleh Allah diajarkan umat ini bagaimana kerinduan kamu bisa terjalankan, bisa ada aplikasinya. Sholat, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jangan dibalik ini. Hanya untuk ingat, pokoknya ingat, gak usah sholat kan gitu sekarang orang. Itu salah itu aturan Allah. Susunan siyakil kalam, dirikan sholat untuk mengingatku. Artinya Allah punya aturan sendiri cara mengingat saya. Jika engkau rindu kepadaku, datanglah lewat sholat kepadaku. Saya ingat hadis qudsi, kunta mahmud dan indi, maka engkau aku puja. Ini ke Allah. Jadi jadikan sholat itu kebutuhan. Ini anak-anak biasanya kalau mau ujian baru sholat jago. Kalau udah liburan udah lupa. Apalagi ada musuh yang namanya HP, game-game itu. Anak-anak itu musuh. Cita-cita belum tercapai, bahkan baru naik tangga yang rendah, udah diselimurkan dan HP. Jadi belajar rindu pada Allah. Jadi jadikan sholat itu adalah kebutuhan makanan kita, roh kita. Karena kita punya fitrah, mosok kalah kali tukang togel. Itu di desa Gondalegi, desa Ganjar, itu teman saya, kenalan saya. Itu setiap mau beli nomor, itu baca bismillah. Tujuannya apa? Biar barokah. Lunggi, puncaknya tembus nomor itu, keluar uang 2 juta lebih. Seneng, agar namanya orang muslim Pak, agar dia nggak disiksa Allah teman-teman, dizakati Pak. 300.000 dikasihkan kepada santri di pondok saya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki duit togel tek zakat tek teman-teman. Ini bukti kita rindu Allah. Jadi semoga kita bisa disiplin di menjaga sholat kita, yang nantinya kita juga mendapat kebahagiaan baik di dunia ataupun akhirat. Sekiranya insya Allah ini cukup.